finansial yang signifikan di beberapa tahun ke depan, kita harus berani memprioritaskan prudensial dalam waktu kita. Tidak mendesak. Saya jamin hari ini kalaupun Anda nggak kerja prudensial, Anda besok nggak mati, Anda besok nggak jatuh miskin. Saya yakin. Tapi ini penting. Kalau Anda merasa bahwa prudensial bisa merubah masa depan Anda. Jadi maksud saya apa? Anda harus berani untuk investasi waktu di sini. Ya, kalau Anda merasa bahwa prudensial itu luar biasa, ya berani. Jangan tunggu nganggur baru kerjakan prudensial. Jangan nunggu nanti kalau punya waktu baru kerjakan prudensial. Jangan nunggu nanti kalau senang hati moodnya lagi enak baru kerjakan prudensial. Jangan tunggu nanti cuaca lagi cerah baru kerjakan prudensial. Jangan nunggu nanti kalau semuanya nasabahnya lagi nyari asuransi baru kerjakan prudensial. Ketika nggak ada orang yang nyari asuransi, ketika semua nolak, tetap konsisten dikerjakan. Itu saya maksud dengan bisa melakukan hal-hal yang penting walaupun tidak mendesak. Ya. Jadi kalau hari ini saya bisa jadi AM, itu bukan karena dikebut dalam semalam, itu sebuah rutinitas yang saya lakukan secara kontinu berhari-hari, bertahun-tahun, sehingga bisa mencapai sampai titik pencapaian seperti hari ini. Ya, janda ada berapa? Oh enak, Pak Kandung gini-gini. Saya punya satu cerita lucu. Ya, saya pernah mau rekrut teman SMP saya. Jadi ceritanya sekitar mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu. Ya. Suatu saat saya telepon teman saya mau rekrut dia. Ya, saya mau rekrut. Saya ngomong, misalnya namanya Boy gitu ya. Hey Boy, apa kabar? Wah, dia ngomong, dengaran kamu telepon. Ada gangguan apa? Ya, gangguan itu ada peluang apa untuk telepon saya? Kamu nawar saya peluang apa? Jadi kamu bisnis saya sepi gini, dia cuma cerita, bisnis saya susah gini sepi-sepi. Saya ngomong, nah kalau kamu tanya sama saya peluang apa, gangguan apa? Ya saya ya di prudensial, asuransi. Langsung dia negatif, wah asuransi itu susah. Ya, susah begini orang Indonesia masih benci asuransi, belum terbuka sama asuransi, dengan 1.000 macam alasannya. Ya pokoknya sudah komentar yang negatif dulu. Nah, yang mengejutkan, dia tanya begini sama saya, wes gini ya, kamu di asuransi kan sudah sekian tahun, ada nggak income 5 juta ya? Saya mau jawab ini, saya mau jawab sekian puluh juta, belum saya jawab. Lebih gila lagi, gini, gak usah mau 5 juta, 1 juta ya ada gak sih kamu? Loh, saya harus jawab apa teman-teman? Nanti kalau saya jawab terlalu tinggi, nanti malah gak percaya. Mabuk, langsung saya rodok tak mampet. Saya ya lumayan lah, sudah di atas 10 juta. Tahu jawabnya apa? Oh ya beda, kayak kamu ya enak, 10 juta, lo kayak aku susah. Loh dia ini lupa lah, dia pikir saya ini masuk prudensial langsung digaji ini ya 10 juta per gitu. Enggak teman-teman, sebuah aktivitas yang saya lakukan dalam kontinu. Ya, jadi kalau hari ini Pak saya kepingin seperti Pak Kandung, saya kepingin Pak Nyoto seperti Bu Ita, seperti Pak Bintoro, ya lakukan secara kontinu. Anda harus sadar bahwa saya lakukan hal ini walaupun nggak mendesak, tapi ini penting. Saya harus tetap presentasi, saya tetap harus aktivitas, nggak boleh 1 hari pun nganggur. Itu loh. Ya. Jadi kalau Anda mau 6 bulan ke depan ini benar-benar optimal mencapai goal Anda, jangan biarkan 1 hari nganggur. Jangan biarkan 1 hari nggak ketemu orang, setiap hari ketemu orang. Itu aja bunyinya. Melakukan hal-hal yang penting, bisa menentukan prioritas. Oke? Nah, caranya putuskan apa prioritas yang tertinggi dan mempunyai keberanian dengan menyenangkan berkata tidak. Jadi bagaimana caranya nolai ajakan orang. Ayo nemeni saya ke sini. Ayo bantu saya kegiatan ini. Sorry, saya ada jadwal, saya ada urusan. Teman-teman, saya ini bukan berarti Pak, berarti hidup saya ini semua pekerjaan dong Pak. Enggak seperti itu teman-teman. Ya, saya masuk adalah balancing. Saya ini juga terlibat dengan beberapa ada kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan gereja, saya juga terlibat. Tapi saya tahu porsinya, nggak sampai overdosis, sehingga saya tidak kerja, nggak seperti itu. Dan saya ketika itu saya merasa itu overdosis, saya berkata tidak, sorry. Ya, bukan berarti saya berkata, Pak, berarti itu nggak boleh dong ikut kepanitiaan 17 Agustus itu. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tetapi jangan sampai overdosis. Ngerti ya?
Nah itu saya maksud. Jadi berkata, sorry Pak, untuk kali ini kegiatan saya nggak bisa bantu. Untuk kali ini saya nggak bisa antarkan Bapak. Kali ini saya nggak bisa antar jemput dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Harus berkata tidak. Kemudian apa? Jika kita berkata tidak, artinya kita mengatakan dia terhadap hal-hal yang lebih penting. Ya. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan bermalas-malasan. Saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh malas. Loh, saya pun ada rasa malasnya. Jujur saya ada rasa malasnya, teman-teman. Jangan berpikir saya ini wah sudah sempurna, nggak ada rasa. Enggak, saya juga manusia biasa butuh hiburan, ya kan? Tapi saya kurangi. Saya cari jam-jam di mana saya memang untuk melampiaskan hobi saya itu ya nggak mengganggu jam kerja saya, ya. Bukan menghilangkan tapi mengurangi. Kita tetap membutuhkan hal yang dapat membuat rileks, ya. Nah, kemudian kurangi sifat menunda-nunda. Ya, penyebab penundaan, menunggu mood, waktu yang tepat melakukan pekerjaan, perasaan takut gagal, ya. Tidak tertraining dengan baik sehingga nunda-nunda, ya nggak pernah ikut training, nggak tahu apa-apa sehingga nunda-nunda. Perfeksionis ini juga bahaya. Pak, nunggu 34 penyakit kritis saya hafal semua. Saya nunggu itu semua tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 kebedahan itu semua hafal. Saya tak maju, Pak. Kaset sebelum hafal sudah dikena terminasi, ya. Nah, cara mengatasinya, sadarlah bahwa Anda sedang menunda, ya. Alasan mengapa menundanya Anda harus tahu dan lakukan saja. Jangan nunggu perfeksionis. Bisa Anda merasa oke, jalan. Bisa lakukan jalan. Nah, 4. Kalau sudah bisa menentukan prioritas dan buat Anda memang prudensial ini penting buat perencanaannya. Caranya gimana? Gunakan agenda, punya rencana kerja. Ya. Identifikasikan batu-batu besar. Teman-teman, kalau Anda misalkan ini sebuah tabung, ya, sebuah tabung di mana Anda ingin tabung ini Anda ingin muat ada spidol. Oke, masuk. Ini ada sebuah tabung di mana di sana ada batu-batu besar, ada batu-batu sedang, ada batu-batu kecil, dan ada pasir. Untuk bisa menampung secara optimal, yang dimasukkan dulu yang mana? Yang besar dulu, betul ya? Karena kalau kita balik, yang terjadi apa? Mungkin yang batu ini, yang besar nggak tertampung. Tapi kalau saya masukkan yang besar dulu, ya mungkin seperti ini, mungkin yang sedang-sedang akan mengisi di sini, gitu. Kemudian yang kecil-kecil akan mengisi rongga-rongga di sini, dan yang terakhir pasir-pasir akan memenuhi rongga-rongga yang tidak dapat dijangkau oleh batu kecil. Kan seperti itu. Nah, sama cara kita memanage waktu kita, menentukan prioritas kita, membuat agenda kerja. Identifikasikan dulu batu-batu besar. Batu-batu besarnya apa? Aktivitas-aktivitas penting Anda. Aktivitas-aktivitas yang membuat Anda bisa mencapai goal Anda. Itu dulu yang harus ditaruh dalam agenda. Bukan keluyurannya dulu. Minggu depan kapan Galaxy Musik, ya? Bukan itu dulu yang diagendakan. Kapan saya main itu nanti, oke? Okay? Yang Anda kalau merasa bahwa Pak, Starlock ini penting, 6 bulan ke depan saya harus bisa memenangkan Starlock dan unit manager saya. Tulis dulu. Apakah definisinya? Batu besarnya apa? Oke, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kalau mau pingin Starlock, pingin UM, kira-kira batu besarnya kegiatan pentingnya apa aja? Misalkan. Oke, presentasi. Presentasi. Apa lagi? Buat janji. Doa Pak ya? Oke, doa. Terus apa lagi? Training, oke. Good. Apa lagi? Follow up. Apa lagi? Bangun hubungan. Ya? Bangun, apa tadi? Bangun hubungan. Jalin hubungan, oke. Jalin hubungan. Say hello, ya. Oke. Terus? Kegiatannya Pak? Kegiatannya apa? Batu besarnya apa kira-kira? Apa lagi? Konsultasi. Konsultasi. Oke, konsultasi. Prospecting penting nggak? Penting. Dan sebagainya dan sebagainya. Betul kan? Kalau Anda mau UM mau ngapain? Rekrut. Nah,
Artinya apa? Kalau Anda punya agenda kerja, dari Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Mungkin bagi Anda yang mungkin ada jadwal-jadwal tertentu nggak bisa diganggu-gugat. Misalkan buat yang Kristiani, mungkin Minggu pagi ini ibadah, misalkan seperti itu, ya kan? Sabtu mungkin di atas jam 4 sore waktu untuk keluarga. Oke, oke, nggak apa-apa, ya kan? Nah, di setelah itu Anda harus berani identifikasiin dulu. Ini dimasukin dulu. Presentasinya mau di mana? Follow up-nya mau di mana? Jadwal trainingnya di mana? Oke, setelah ini diisi full, baru mikir. Nah, kalau ada salah-salah baru diisi yang batu kecilnya nanti. Jangan dibalik, ya. Jadi Anda harus punya agenda seperti ini. Jadwal pentingnya yang mana dulu? Kegiatan-kegiatan pentingnya mana? Batu besarnya yang mana? Ini harus ditaruh dulu dalam agenda kerja Anda. Ya. Pak, kalau sampai misalkan Pak sudah janji Pak, ditemui nggak bisa, batalin. Cari alternatif kan bener-bener nggak bisa Pak. Terus ngapain? Apakah boleh saya ngopi sambil kerokok Pak? Nyangkruin. Nah, ingat Pak, batu besarnya, aktivitas pentingnya kan nggak cuma presentasi, masih bisa buat janji, oke? Masih bisa mungkin follow up atau melakukan prospecting. Kalau memang presentasinya dibatalkan semua dan benar-benar nggak bisa presentasi, terus bukan solusinya pulang nganggur. Cobalah berpikir untuk buat janji. Cobalah berpikir untuk follow up mungkin nasabah, atau mungkin jalin hubungan ke nasabah-nasabah yang lama untuk reselling lagi, atau mungkin bisa prospecting, ya, atau mungkin rekrut. Oke? Nah, jadi sebetulnya kalau Anda benar-benar mau kerja, nggak ada sebetulnya yang namanya istilahnya, ya itu. Setuju nggak? Tapi karena kita nggak punya planning, kita nggak tahu mana yang penting, kita nggak bisa mengidentifikasi. Oke, jadi kalau Anda benar-benar mau profesional di bisnis ini, mau benar-benar produktivitas, harus identifikasikan kegiatan-kegiatan penting Anda itu apa. Ya, nah saya tidak akan mengajarkan nanti Senin ya harus presentasi gini, enggak, itu ada sudah dewasa, Anda bisa letakkan sendiri, sesuaikan dengan kondisi Anda. Jadwalkan dulu waktumu untuk batu-batu besar, jadwalkan segala hal lainnya. Langkah kelima, kalau sudah di planning, tinggal dilakukan. Bukan untuk bagus-bagusan, keren ya, kegiatan penuh, tapi bolong kabeh gak dijalankan. Dilakukan saja, just do it. Oke, lakukan saja, dieksekusi langsung dilakukan. Ya, jangan nunggu sempurna, dijalani dulu. Pak, saya nggak terbiasa Pak untuk pakai jadwal. Selama ini saya pokoknya kerja itu pokoknya melek mata mikir aku enak ngapain hari ini. Ya, mungkin seperti itu. Sekarang saya suruh buat jadwal kerja ini, saya nggak terbiasa. Memang segala sesuatu awalnya tidak terbiasa. Yang ikut goal setting saya awal tahun, Anda tahu bahwa segala sesuatu untuk mendapatkan hasil yang berbeda, maka apa dulu yang harus dirubah? Actionnya dulu dirubah, enggak? Kalau kita mau dapat hasil yang berbeda, actionnya harus dirubah. Nah, kalau Anda ingin bisa 6 bulan Pak, 6 bulan ini kok cuma dapat API nggak di bawah 100 juta. Bagaimana caranya nanti kalau setelah 6 bulan ke depan saya kepingin API-nya bisa 300 juta Pak? Mau hasil yang berbeda, berarti cara kerja 6 bulan yang Januari sampai Juni ini nggak bisa lagi dipakai. Setuju nggak? Kalau Anda pakai cara kerja Januari sampai Juni, saya jamin nanti Januari hasilnya kurang lebih sama dengan sekarang. Anda harus ubah. Untuk rubah hasilnya ini, untuk rubah hasilnya itu, Anda harus ubah dulu kerjanya. Cara kerjanya harus diubah. Nah, untuk berubah ini nggak enak, betul nggak? Nggak terbiasa serba kaku, ya kan? Kalau saya suruh rubah dari tangan kanan nulis ke tangan kiri, wah susahnya setengah mati. Semua serba kaku, nggak karu-karuan, hasilnya jelek. Pak, saya malah puyeng Pak, suruh buat agenda gini, tambah nggak karu-karuan. Memang awalnya nggak terbiasa. Tapi kalau saya ngomong sama Anda, Pak, saya kasih Bapak waktu 1 bulan untuk berlatih Pak, pakai tangan kiri,
nulis, kalau Bapak bisa, minimal tulis nama Bapak dengan baik. Saya kasih Pak keywordnya apa? Mobil Honda Jazz 1. Kira-kira dibelani nggak? Bapak yakin pasti bisa? Kenapa Bapak yakin bisa? Karena rewardnya. Nah, terus apa lagi Pak? Karena rewardnya, apa yang membuat Bapak yakin kok pasti bisa dapat reward itu? Latihan. Dan ada waktu. Ya. Kuncinya di sana. Jadi Pak, apa yang membuat jamin saya bisa start Pak? Saya bisa kerja dengan profesional. Waktu dan latihan. Practice and practice itu yang membuat Anda bisa. Jangan berharap kalau melakukan sesuatu yang baru langsung semua lancar. Lancar Pak. Sampai dengan jalan yang bisa prudential. Pak, saya ini backgroundnya accounting Pak. Kalau accounting sambil merem aja saya ngetik bisa Pak. Ngitung. Begitu ngerjakan prudential, Pak Ali rekening A rekening B. Pak. Rasanya tuh jantung saya tuh mau cepot. Kaku, gak enak, keringetan, gobios, ya kan? Malu dan sebagainya, gak enak, semua serba kaku. Awalnya seperti itu, nggak terbiasa. Awalnya lebih susah, kan? Awalnya income-nya lebih kecil dari gaji Anda. Awalnya, sama dengan Anda tadi latihan kan, pakai nulis tangan kiri, awalnya hasilnya lebih jelek daripada tangan kanan. Oke? Nah sama. Jadi segala sesuatu hanya faktor kebiasaan. Untuk menjadi biasa butuh latihan dan butuh waktu. Ya, itu harus. Jadi lakukan saja. Jangan ditunda. Ya, kalau sudah buat planning dilakukan dan komitmen. Nah, berikutnya. Nah, ini bagian berani bayar harganya. Berani nggak ninggalin dulu hobi-hobinya. Yang hobi mancing, mancingnya dikurangi. Yang sukanya ngeband, bandnya kalau dikurangi. Yang sukanya nonton TV, tersanjung masih ada nggak? Tersanjung nggak sampai berapa nggak habis-habis ya kan? Tersanjungnya harus ditinggalkan. Yang tadinya kalau di kantor sebagai manajer dihormati, tiba-tiba di sini ditolak-tolak, berani nggak? Yang tadinya mungkin kerjanya kalau jam kantoran sampai jam 5 sudah pulang, sekarang untuk ngejar 6 bulan ini konsekuensinya mungkin seperti Pak Harlim, jam 2. Nah, mungkin saya nggak mengatakan bahwa setiap hari seperti itu, tapi mungkin Anda akan menemui situasi seperti itu. Masalahnya mau nggak bayar harganya? Pak mau sugih? Mau. Pak mau sukses? Mau. Berani soro nggak Pak? Nah ini dulu Pak, tunggu dulu. Kalau soronya nanti Pak, saya mikir-mikir dulu soronya. Enaknya mau, soronya nggak mau, nggak bisa. Ya, bermimpi, berkhayal, mempunyai impian itu gratis. Tapi untuk mewujudkan impian Anda itu ada harga harus dibayar. Nggak gratis. Ya, ini saksi hidup istri saya. Anda boleh tanya wawancara live nanti setelah ini. Dulu waktu saya mau pertama kali di Prudensia seperti apa, tanya sama dia. Pacaran Sabtu Minggu aja minim. Serius? Iya. Seperti itu. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Sama juga. Hari ini saya punya kantor di sini. Untuk bisa membuat segala sesuatu running dengan baik, ada harga yang harus saya bayar. Untuk saat ini, awal-awal. Sejak saya punya kantor ini, untuk awal-awal, saya pulang larut malam-malam untuk memastikan kantor saya berjalan baik, sampai benar sistem ini berjalan baik. Itu harga yang saya bayar. Oke? Nah, kalau saya kepingin hasilnya besar tapi nggak mau bayar harga, soro nggak berani, ditolak orang sudah langsung kejut mukanya, ya kan? Nggak mau ditolak orang, ya kan? Terus tersinggungan, ya kan? Harga diri jatuh basement 10, ninggalin mobil juga enggak, nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Harus berani soro, itu ini. Ya, kalau Anda nggak berani bayar harga, jangan harap ada hasilnya. Ada harga, ada barang. Nah, dan satu lagi yang terakhir adalah jangan pernah nyerah. Anda boleh tanya sama siapa saja, ya orang yang sukses di Prudensia. Saya berani bertaruh. Pernah yang mengalami namanya down, pasti termasuk saya. Saya masih ingat waktu itu saya bulan Juni atau bulan Juli di Prudensia. Saya sempat hampir memutuskan tak mandek kayak di Prudensia. Kenapa? 1 bulan lebih gak ada closingan.
Saya hampir down. Tapi waktu itu si Wibisono leader saya, untung dia berkata satu kalimat, walaupun kamu nggak ada closingan, walaupun kamu sumpah nggak tahu prospek siapa, tetap aktivitas. Kalau nggak bisa jualan ya kamu rekrut toh. Dia ngomong gitu sama saya. Nah waktu dia ngomong kamu rekrut toh, iya kenapa saya nganggur? Saya mesti rekrut. Kalau memang nggak bisa jualan saya rekrut. Ya saya rekrut. Dan saya untungnya nggak ambil keputusan untuk berhenti. Saya nggak bisa bayangkan kalau hari itu saya putuskan saya berhenti aja lah, saya cari kerjaan lain lagi. Mungkin hari ini saya sudah nggak kenal dengan Anda, gedung ini sudah nggak pernah ada, dan saya nggak mungkin berdiri di depan Anda. Oke? Jangan pernah nyerah. Jangan berpikir bahwa orang yang sukses sama orang yang gagal itu jalannya orang sukses itu mulus seperti jalan tol, terus jalannya orang gagal itu berbelok-belok dan bergerigi. Jangan berbayang seperti itu. Jangan berpikir orang yang sukses itu memang wah garis tangannya memang hoki, terus orang yang gagal itu garis tangannya nggak karuan, nggak seperti itu. Sama, ya. Orang sukses, orang gagal itu sama jalannya, persis sama, sama-sama susah, sama-sama prudensialnya, sama-sama produk. Kalau orang yang gagal ngomong, Pak, saya loh jual prudensial, banyak ngomong produknya prudensial mahal. Anda pikir yang startup itu terus nggak menemui kendala yang sama? Sama. Ketika Anda jual, Pak produknya ini Pak, orang itu keren minat nasabah ngomong komplain klaimnya nanti susah. Anda berpikir orang yang sukses, yang startup itu sudah pernah ketemu nasabah yang punya ketakutan klaimnya susah? Sama juga. Loh, produknya sama, perusahaannya sama, ya kan, kendalanya sama. Kenapa yang satu bisa berhasil, satunya nggak bisa berhasil? Coba pikir. Pernah nggak Anda berpikir? Sama-sama pernah down, sama-sama pernah hampir membuat saya berhenti. Bedanya cuma satu. Ketika yang gagal, ketika dia menemui kesulitan, selalu berkata, ini bukan jodoh saya. Saya keluar dari sini, saya berhenti. Stop, saya kembali lagi, jangan saya mau. Tapi yang gagal, yang berhasil ini selalu berpikir seperti Pak Hari. Kenapa kok dia bisa, saya nggak bisa? Itu bedanya. Dan dia selalu memutuskan saya tetap akan jalan. Apapun yang terjadi saya tetap akan jalan, tetap aktivitas. Itu bedanya. Jadi jangan pernah nyerah. 6 bulan ke depan saya nggak ngomong bahwa semuanya mulus Pak. Wah Bapak sudah buat goal ini pasti tercapai dengan cara yang mulus. Enggak. Mungkin dengan cara yang mungkin banyak tantangan. Tapi jangan pernah nyerah. Ya. Nah, harapan saya adalah apa yang Anda tulis hari ini, nama Anda di lembar sertifikat fotokopi ini, ya, di patung ini, ya, Anda benar-benar dapat wujud nyatanya seperti ini. Oke? Benar-benar bisa panggung sebagai seorang leader, ya, dan berani dibayar. Berani nggak bayar? Saya tanya. Halo? Berani? Berani susah? Berani pulang lebih